Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali pengajian pada pagi ini dengan bersama-sama bersyukur. Bersyukur kepada Allah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan, dan berbagai macam nikmat-nikmat lainnya yang kita tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sudah ada di tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Biasanya kalau masuk bulan Rabiul Awal itu banyak sekali kegiatan, ya muludan atau apa ya, kira-kira namanya saya tidak tahu. Ya, tradisi di sini apa saja saya kurang tahu, kurang paham persis ya. Namun yang pasti ibu sekalian, panjenengan datang ke sini pagi ini tujuannya adalah untuk ngaji. Karena panjenengan ingin ngaji ke sini, monggo dibuka Al-Qur'annya. Di HP-nya kan ada Al-Qur'an nggih? Buka surah Az-Zumar ayat 53. Saya itu kadang-kadang kalau ceramah saja, tapi khawatir panjenengan nanti apa yang diajarin Pak Ustadz ya, ngomong aja dari sana ke sini tidak jelas itu. Makanya panjenengan tak ajak ngaji, buka Al-Qur'annya di HP-nya Az-Zumar ayat 53 sampai 54. Sampun ketemu 53. Panjenengan 53. Jusnya saya tidak tahu jus berapa. Saya bacakan nggih. Sekaligus panjenengan sedikit belajar tajwid, belajar cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Walaupun kata Mas Bagus tadi tidak ada yang manusia super. Kalau saya ngaji kepada orang yang lebih tinggi ilmunya, ya salah juga ngajinya saya. Tapi kalau tidak puas-puas sampai kapan juga gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal azizul hakim. Innahu huwal ghafurur rahim. Saya baru hafal ini Bu. Lanjutannya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Itu 54, ayat 55-nya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu adalah hudan, petunjuk. Kita akan mendapatkan petunjuk, pelajaran, pedoman jika kita tahu artinya.
jika kita tahu maksudnya, ya. Kalau hanya sampai pada membacanya, bagaimana Pak Ustadz? Bagus, ya. Itu sudah bagus, itu sudah baik. Panjenengan sudah mau membaca Al-Quran, tapi panjenengan akan mendapatkan pelajaran, di mana pelajaran itu akan memberikan kedamaian, memberikan keselamatan, memberikan ketenangan, jika kita tahu maksud dan kandungannya. Saya terjemahkan. Qul, katakanlah Muhammad, ya ibadi, hei hamba-hambaku, saya dan panjenengan dan semua manusia, hei hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah melampaui batas. Maksudnya melampaui batas itu gimana? Pernah berbuat salah, pernah berbuat maksiat, pernah melanggar ketentuan Allah, pernah tidak melaksanakan perintah Allah. Yang tahu begini kita masing-masing, diri kita masing-masing. Ibu-ibu pasti tahu kapan pernah tidak sholat, tahu kan? Kapan pernah tidak taat pada suami, tahu kan? Nah, karena memang kita pelakunya, kita yang mengerjakan, ya. Makanya Allah kemudian berfirman di surah Az-Zumar ayat 53 itu, hei hamba-hambaku yang melampaui batas, alias pernah melakukan ketidakbaikan, pernah ngerasani tetangga mungkin, pernah gosipin orang mungkin. Siapa manusia di antara kita yang suci? Tidak ada. Emang Ustadz suci? Ya enggak juga. Tidak ada begituan itu, ya. Kenapa? Karena saya dan panjenengan itu bukan nabi. Saya dan panjenengan itu tidak maksum. Kalau nabi itu maksum. Nabi mau pergi nonton konser, ya konsernya dulu yang tidak tahu modelnya seperti apa. Yang jelas belum ada Dewa 19. Yang jelas belum ada Happy Asmara. Saya ini live ya. Siapa tahu nanti Pak Happy apa lihat ya. Nah, di tengah jalan Nabi itu ngantuk. Kalau saya dan panjenengan semangat, ya bisa jadi semangat. Ada pasar malam, berangkat. Nabi mau lihat konser saat itu, tontonan lah kira-kira. Itu sampai di tengah jalan ngantuk. Pagi-pagi bangun loh. Kok saya tidur? Padahal saya mau nonton. Gitu. Jadi makanya kemudian ada sebuah nasihat. La tuzakku anfusakum, jangan merasa sok suci. Kalau lihat orang lain, Allah kamu itu banyak dosa. Terus kamu? Nah, jadi jangan melihat orang lain itu dengan sebelah mata atau pandangan cibiran, pandangan merendahkan. Kamu banyak dosanya ya. Jangan begitu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menyeru kita dengan ayat tadi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Apa seruan Allah? Kita ini sudah banyak melakukan perbuatan dosa, maksiat, mungkin ya, mungkin. Saya tidak tahu, Pak. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. La taqnatu mir rahmatillah. Bahasa Jawanya gimana? Jangan putus asa. Ini bahasa Indonesia. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh putus harapan kepada Allah. Sebanyak apapun mungkin pernah kita melakukan dosa, kesalahan dalam hidup ini, jangan sampai merasa bahwa kayaknya saya sudah tidak ada harapan ini. Weslah, masuk neraka sekalian. Mampu tak? Tidak mampu. Lawang kita panjenengan pegang panci yang baru selesai masa air aja, panjenengan bisa misuh-misuh, ya, apalagi masuk neraka. Ya. Tapi yang pasti Allah memberikan harapan. Allah itu membuka harapan. Sehina apapun, seburuk apapun masa lalu kita, jangan sampai putus harapan. Lanjutan ayatnya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Semua dosa. Ya. Ini
Kalau panjenengan belajar Al-Quran, ya memang Al-Quran itu banyak cabang ilmunya. Ada tajwidnya, ada ada tafsirnya. Ini pagi ini saya mengajak panjenengan untuk ya mengkaji tafsirnya lah. Surah Az-Zumar ayat 53 ini. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa kesempatan dalam hidup kita, pastinya kita itu terkadang dihadapkan atau tiba-tiba muncul dalam benak kita, saya ini sebenarnya bisa diampuni enggak oleh Allah? Saya ini sebenarnya masih ada harapan untuk baik enggak? Saya ini ada harapan untuk mendapatkan surganya Allah enggak? Akan selalu muncul seperti itu. Itulah yang disebut dengan perang batin. Perang batin. Hanya saja kita ini sebagai manusia biasa kadang-kadang ya habis ini taubat, ya Allah saya habis ngaji sama Ustadz, saya tak taubat, besok kambuh lagi. Kok bisa begitu? Ya memang begitulah kita manusia, ya memang begitulah kita manusia. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, karena ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan di mana Nabi kita itu dilahirkan, ya. Salah satu barokahnya bulan Rabiul Awal itu adalah kalau kita bersolawat, ya, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Makanya jangan pelit-pelit. Kata orang Bugis itu jangan sekek-sekek. Ya, saya kok bisa bahasa Bugis ya. Pernah di Balikpapan lama dan berinteraksi dengan orang Bugis ya. Jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena kalau saya dan panjenengan membaca kisah Nabi, kemudian kok ndak netes air matanya, Masya Allah, ini yang perlu dipertanyakan. Tidak ada sisi kehidupan Nabi itu yang tidak heroik, tidak bersejarah, tidak ada sisi perjuangannya. Mulai dari beliau belum lahir saja sampai beliau mau wafat itu ya. Kehidupan beliau itu adalah hanya satu pikirannya, saya dan panjenengan. Loh, Nabi aja tidak ketemu kita Pak Ustaz. Justru itulah kehebatan Nabi. Belum lahir saja kita sudah dipikirin. Makanya jangan pelit-pelit untuk bersolawat ya. Kalau pakai gaya-gaya NU, saya pakai gaya-gaya NU ya, karena saya dulu juga lahir di keluarga NU. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kira-kira begitulah kalau pengajian di tempat lain ya. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selain kita beristighfar, selain kita memunculkan harapan bahwa selama kita ini belum ya, di surah Al-Waqiah itu ada ayat berbunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Itu di akhir-akhir, saya tidak hafal ayatnya, tidak seperti yang Ustaz Hadi Hidayat saya ini ya. Nah, fa idza balaghatil hulqum, taubat saya dan panjenengan itu akan diterima oleh Allah selama ruh kita itu belum nyampe tenggorokan. Selama nafas saya dan panjenengan masih begini lancar-lancar saja, itu masih ada peluang untuk diterima. Kalau kita menyaksikan orang yang sedang sakaratul maut, nah ini ayatnya. Wa antum hina idzin tanzurun. Saat itu kamu melihat apa? Melihat calon tempatmu. Makanya kenapa ada orang yang seketika meninggal itu, proses sakaratul maut itu ada yang keringetan, ada yang megap-megap, ada yang terbelalak matanya. Itu menunjukkan saat itu sedang melihat tempatnya yang akan datang atau masa depannya. Maka mumpung saya dan panjenengan ini belum balaghatil hulqum, ruh kita belum dicabut oleh Allah, belum nyampe tenggorokan. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah itu masih menerima taubat seorang hamba selama belum yugharghir. Yugharghir itu seperti binatang kalau disembelih. Itu kan ngorok itu, ngorok. Orang kalau sakaratul maut itu kan mulai ngorok.
Kalau sudah mulai ngorok itu berarti sudah mulai ditutup pintu taubatnya, tidak ada kesempatan. Yang berikutnya ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain kita bertaubat, ya, jangan putus asa, mari kita beristighfar, mari kita memohon ampunan bahwa kesempatan itu masih ada. Allah kemudian melanjutkan pada ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wa anibu, kembalilah kamu semuanya ila rabbikum, kepada Tuhan kalian. Kembali. Wa aslimu lahu, berserah dirilah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qabli ayyatiyakumul adzabu, sebelum datang siksa, tsumma la tunsarun, kemudian kalian tidak tertolong lagi. Sewaktu-waktu memang kita perlu ngaji yang nakut-nakutin. Jadi biar tidak cekikikan terus. Saya pun juga kalau sewaktu-waktu juga sering nonton Tom and Jerry. Itu untuk menghibur diri ya. Sering juga nonton, pokoknya yang lucu-lucu, yang istilahnya jangan terlalu sepaneng lah hidup ini ya. Kadang-kadang stres juga kalau menghadapi berbagai macam problema dalam kehidupan ini, berbagai macam tantangan, permasalahan, itu juga stres. Dan salah satu hiburannya adalah ya nonton Tom and Jerry. Kalau ya mungkin kalau panjenengan sudah bukan masanya. Kalau saya itu masih seneng ya. Apalagi kalau nonton sama anak saya, itu bisa sampai sakit perut ya, ketawanya itu. Nah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, itu ayat yang ke-54. Jadi di ayat 54 berisi tentang mari kita kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Kalau sudah bertaubat, sudah beristighfar, memohon ampunan, kembali kepada Allah. Tadi pagi itu saya mencoba membuka kitab tafsirnya. Yang dimaksud dengan ayat ini apa sebenarnya ya? Nah, jadi kalau kita ini sudah bertaubat, ayo kembali kepada Allah. Ngaji. Saya kemarin menggantikan Pak Ketua MUI ya, didadah oleh Bu Yuli RRI itu ya. Saya bingung apa materinya ya. Soalnya Selasa kemarin saya sudah habis ngisi di RRI, kemarin ngisi lagi, sampai kebingungan apa yang harus saya ceramahkan, habis materinya. Nah, walaupun saya juga menulis ya, karena insya Allah semua materi saya yang saya sampaikan di RRI itu akan saya bukukan, saya terbitkan jadi buku, khususnya yang tema-tema kekeluargaan rumah tangga ya. Ini sudah saya siapkan, nanti insya Allah saya minta pengantar dari RRI itu. Karena itu salah satu pembeda saya dengan dai-dai yang lain. Kalau sebelum saya mengisi materi, saya menulis dulu apa yang mau saya sampaikan. Jadi saya tidak hanya ngomong begini, tapi saya berdakwahnya lewat dua cara. Ya, lisan seperti ini, kemudian tulisan. Nah, kalau tulisan itu kan bisa abadi, ya bisa abadi selama itu masih dibaca oleh orang, bermanfaat untuk orang, ya itu bisa terus mengalirkan kebaikan ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima, yang 55 ya. 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Saya baca ayat ini nangis. Allah, banyak juga dosa saya. Baca ayat ini tuh ya Allah ya Rabbi. Ini kalau salah satu yang Allah karuniakan kepada saya, bisa memahami Al-Qur'an tanpa melihat Al-Qur'annya. Ya dikit lah, tidak banyak ya. Masih banyak yang lebih hebat dari saya. Di Madiun ini banyak sekali orang-orang hebat ya. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, dan ikutilah yang terbaik dari apa yang Allah turunkan kepada kalian, yakni Al-Qur'anul Karim. Makanya baca Al-Qur'an itu, baca Al-Qur'an ya. Baca sesekali terjemahannya, apa maksudnya Al-Qur'an ini ya. Ya. Boleh kita membaca Al-Qur'an itu karena ingin mendapatkan pahala, boleh.
tapi kita akan mendapatkan hidayahnya, pedomannya, tazkirahnya, pengingatnya jika kita tahu maksudnya. Ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah. Saya nyampe di baghtah ini langsung terhenti. Sebelum datang kepada kalian azab baghtatan, secara mendadak. Ya. Kita kan tidak pernah bisa memprediksi 100% apa yang akan terjadi kepada kita habis ini. Kita tidak bisa memprediksi hampir 100% apa yang akan terjadi pada kita esok, minggu depan, bulan depan. Ya, saya tadi malam tahlilan ya, sama Bu Susi ini. Saya kenal Bu Susi sama Bu Ane di depan ini. Itu mendoakan orang, tiba-tiba membaca Al-Fatihah itu rasanya berat sekali. Sampai saya mau nangis. Membaca Yasin itu, yang terbayang kepada saya adalah, ya Allah, saya malam ini mendoakan orang. Kalau saya mati, siapa yang mendoakan saya? Tapi saya tidak ragu dengan itu. Selama saya berbuat baik kepada orang, selama saya dan panjenengan berbuat baik kepada orang, insya Allah orang akan mendoakan kita kebaikan juga. Nah, min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah. Tiba-tiba kena musibah, meninggal. Tiba-tiba ini meninggal. Selesai. Wa antum la tash'urun. Emang siapa yang menduga? Siapa yang merasa habis ini akan akan dapat nikmat misalnya? Siapa yang habis ini merasa akan dapat cobaan misalnya? Tidak ada. Tidak ada sekalian ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya pernah melihat sebuah postingan ya. Di Madinah itu, karena saya juga belum pernah umroh, ya, belum pernah haji juga. Di Madinah itu ada di pintu sebelah mananya ada sebuah hadis berbunyi begini ya. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Nabi, itu untuk umatku yang pernah berbuat dosa besar. Artinya kalau kita pernah berbuat dosa besar, pernah syirik, ya, pernah nyihir orang mungkin, pernah berzina mungkin, ya, pernah makan harta anak yatim mungkin, ya, pernah menuduh sesama wanita mukminah mungkin, menuduh wanita mukminah yang baik-baik sebagai pelaku zina mungkin. Itu yang disebut dengan qadzaf. Itu adalah dosa. Atau pernah durhaka kepada bapak ibunya mungkin, orang tuanya. Itu masih ada peluang untuk kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari surah Az-Zumar ayat 53 sampai dengan 55. 53 sampai dengan 55. Semoga saya dan panjenengan pagi ini mendapatkan pelajaran, mendapatkan pedoman, mendapatkan petunjuk dari ayat ini yang kalau saya simpulkan, yang pertama, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Ya. Allah itu tidak suka, sangat tidak suka kalau ada seorang hamba, bahkan Allah itu malu kalau ada seorang hamba sudah berdoa, kemudian tangan itu kembali dalam kondisi kosong. Tetap Allah akan memberi. Tetap Allah akan memberi, ya. Karena itu memang kataba ala nafsihi rahmah. Allah itu memang sudah menyifati dirinya dengan Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim. Wa ghadabi wasi'at wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kasih sayang itu meliputi segala sesuatu. Makanya jangan pernah putus asa. Selalu memiliki harapan bahwa harapan dalam kebaikan-kebaikan, ya. Harapan dalam kebaikan, harapan terkait dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan apa saja. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang kedua, ikuti apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita. Ya, ikuti apa yang Al-Quran ajarkan kepada kita. Karena mukjizat agung yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad yang abadi hingga detik ini, itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim. Panjenengan cari kitab apapun yang istilahnya masih abadi hingga saat ini, dibaca, dihafalkan, dikaji oleh jutaan manusia,
itu adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim. Maka ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini ada manfaatnya untuk kita semuanya ya. Kalau kita mengaji langsung istilahnya Al-Quran, kita mengkaji Al-Quran seperti ini, insya Allah Al-Quran itu lebih membumi dan lebih mudah kita pahami, dan insya Allah Allah akan memberikan karunia kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu materi kita pagi ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nyambung tadi dengan apa yang menjadi harapannya Mas Boni dan Mas Bagus. Kita doakan, mendoakan kebaikan untuk sesama muslim itu insya Allah juga kebaikan, entah apapun nanti yang akan Allah berikan kepada semua paslon itu ya. Yang pasti mendoakan kebaikan itu pasti akan balik baik kepada kita ya. Insya Allah pasti balik baik kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat faya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sahhil wa barik umurana umurad dunya wad din wal akhirah. Allahumma barik lana fi amwalina wa fi ahlina wa fi kasbina wa fi jami'i umurina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah.